Asal-usul Subang dan PNT Lands dari lahan liar menjadi pusat perkebunan. Pada awal abad ke-11, wilayah yang kini dikenal sebagai Subang masih berupa hutan lebat dan lahan yang tidak terjamah di pesisir utara Jawa Barat. Namun, kawasan ini memiliki potensi besar dengan tanahnya yang subur dan akses ke jalur pelayaran utama. Dua pengusaha Inggris, Sir William Smith dan Charles Thomson, melihat peluang besar di tanah ini untuk pertanian dan perkebunan. Dengan visi mereka, pada tahun 1813, mereka mendirikan sebuah perusahaan bernama Pamano Ikan and Ciasem Landen atau PNT Lands. Transformasi Subang di bawah PNT Lands. Setelah mendirikan PNT Lands, Smith dan Thomson menghadapi tantangan besar, mengubah lahan liar menjadi perkebunan produktif. Mereka mulai dengan membuka lahan hutan, membangun saluran irigasi, dan mendirikan perkampungan pekerja. Kegiatan pembukaan lahan ini menarik banyak pendatang, baik dari berbagai daerah di Jawa maupun dari luar Jawa, yang mencari kesempatan kerja di perkebunan baru ini. Seiring waktu, area ini berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ramai, yang kemudian dikenal sebagai Subang. Perusahaan fokus pada menanam tebu dan kopi, dua komoditas yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Lahan-lahan baru ini ditanami dengan tanaman unggul, dan infrastruktur pengolahan seperti pabrik gula dan pengeringan kopi pun didirikan. Kemajuan di bawah Peter William Hofland. Pada tahun 1906, kepemimpinan PNT Lands jatuh ke tangan Peter William Hofland, seorang pengusaha yang energik dan visioner. Hofland menyadari potensi penuh dari lahan Subang dan memfokuskan upaya pada modernisasi dan ekspansi perkebunan. Di bawah arahannya, PNT Lands mengalami transformasi besar. Hofland memperkenalkan metode pertanian baru, mendirikan jaringan irigasi yang lebih baik, dan membangun infrastruktur pendukung seperti jalur transportasi, gudang, dan fasilitas pemrosesan. Dia juga memperluas area perkebunan, mengintegrasikan penanaman teh dan karet di samping tebu dan kopi, menciptakan diversifikasi produk yang memberikan stabilitas ekonomi. Namun, yang paling berdampak adalah bagaimana Hofland memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia mendirikan rumah sakit, sekolah, dan perumahan bagi para pekerja. Desa-desa kecil yang dulu tersebar di sekitar perkebunan mulai tumbuh menjadi komunitas yang lebih terorganisir, dengan pusat-pusat ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kawasan Subang pun berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Jawa Barat. Dampak perkebunan terhadap Subang. PNT Lands membawa perubahan drastis pada wilayah Subang. Perkebunan yang berkembang pesat menarik lebih banyak penduduk untuk bekerja dan menetap, menciptakan desa-desa baru, dan memperluas area yang dihuni. Jalan-jalan dibangun untuk menghubungkan perkebunan dengan pelabuhan dan pasar, meningkatkan mobilitas dan perdagangan. Keberhasilan perkebunan juga mendorong perkembangan ekonomi lokal lainnya, seperti pasar-pasar baru, toko-toko, dan jasa lainnya yang melayani kebutuhan para pekerja dan penduduk. Subang tidak lagi hanya menjadi lahan kosong, ia berkembang menjadi pusat perkebunan yang dinamis dan penting bagi ekonomi regional. Kemunduran dan akhir dari PNT Lands. Setelah kematian Hofland pada tahun 1912, PNT Lands mulai menghadapi tantangan baru. Penggantinya tidak mampu mempertahankan standar tinggi dalam manajemen dan inovasi. Perubahan ekonomi global dan tekanan politik di Hindia Belanda mempersulit situasi. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang selama Perang Dunia II menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan aktivitas produksi PNT Lands. Setelah perang, situasi tidak kunjung membaik dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Akhirnya, pada tahun 1957, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk PNT Lands. Perkebunan-perkebunan yang pernah berjaya di bawah PNT Lands diambil alih dan diintegrasikan ke dalam ekonomi nasional.